Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono menyerahkan diri ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19. Pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono menyerahkan diri ke gedung KPK pukul 9 pagi tadi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, Minggu pagi ini sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, tersangka AW telah datang menyerahkan diri menghadap penyidik KPK. Saat ini yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Sebelumnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dini hari tadi sekitar pukul 3 menyerahkan diri ke gedung KPK usai ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Menteri Sosial terkait penetapannya sebagai tersangka. Juliari langsung naik ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Sabtu dini hari dan mengamankan 6 orang. Dalam perkembangannya KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi menterinya yang terlibat korupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengancam akan menerapkan hukuman mati bagi koruptor dana bansos. Ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bansos COVID-19 merupakan pukulan telak untuk pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan. Sebelumnya jauh-jauh hari KPK telah mengingatkan pejabat untuk tidak korupsi dana COVID-19. Ketua KPK Firly Bahuri bahkan mengancam menerapkan hukuman mati. Hal ini disampaikan Firly dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI 29 April 2020 lalu. Di bagian akhir, kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, Salus Populi Suprema Leg Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain kita menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati. Menurut Firly, KPK akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebut setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling rendah 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pada pasal 2 ayat 2 dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mensos Juliari Batubara terseret kasus korupsi dana bantuan sosial. Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengancam hukuman mati bagi para koruptor bantuan bencana. Apakah Juliari terancam hukuman mati? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Fikar. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Pak Abraham. Pak Fikar, ada tidak celah yang bisa dilakukan oleh penuntut di KPK apabila kasus ini sudah P21 nantinya, bahwa yang bersangkutan tersangka korupsi bansos ini akan dipidana hukuman mati? Oke, jadi kalau dilihat kejadiannya, kan dia menerima
uang ya dari suppliernya, dari kontraktor pelaksana programnya gitu ya. Nah, persoalannya sekarang apakah KPK bisa merumuskan kejadian itu menjadi sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 ya. Pasal 2 itu tadi sebagaimana disebutkan, secara melawan hukum orang memperkaya diri sendiri atau korporasi dan merugikan negara ya. Itu ancamannya 20 tahun. Betul. Tapi halo? Ya, kami menyimak, Pak. Dalam keadaan tertentu, ya keadaan tertentu itu satu keadaan darurat, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga bencana alam, yang keempat adalah residivis. Jadi orang yang koruptor yang pernah melakukan korupsi mengulangi lagi. Nah, itu ancamannya hukuman mati. Nah, dalam konteks hari ini kan ditetapkan sebagai dalam keadaan bencana ya, dalam hal ini bencana penyakit ya, dan ini sudah ada putusan presidennya. Artinya memang resmi ini bencana. Nah, tapi persoalannya kan yang dilakukan oleh Menteri Sosial ini memenuhi unsur ini atau tidak gitu. Nah, kalau ada peristiwanya ya, peristiwa itu kemudian harus dirangkai sejak awal bahwa ada kesengajaan umpamanya membuat satu keputusan menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu untuk melakukan bantuan sosial sebagai kontraktornya ke lapangan, kemudian di situ juga secara diam-diam diperjanjikan ada pengembalian berapa itu 10 juta apa berapa per 100.000 per bansos kalau nggak salah begitu ya. Nah, itu kemudian kalau ada itu bisa dibuktikan ya dalam kesaksian atau alat-alat bukti yang lain, maka pasal 2 ayat pasal 2 ini bisa diterapkan. Artinya memang sebenarnya menteri ini atau teman-teman di Kementerian Sosial ini mendapatkan uangnya Pak Fikar. Ya, halo. Ya. Baik, tadi Ada sempat kendala hilang tadi Pak teknis tadi, audionya, Pak. boleh Bagaimana, diulangi Pak? sedikit Pak. Ya, gini. Yang terakhir. Yang terakhir, kalau KPK bisa mengkonstruksikan peristiwanya, ya bahwa Kementerian Sosial ini membuat satu keputusan, ya, yang menunjuk kontraktor tertentu, kemudian ada perjanjian di bawahnya, umpamanya tadi berapa 100.000 per paket, umpamanya pengembaliannya, maka itu bisa disimpulkan sebagai merugikan keuangan negara secara langsung dan pasal 2 ini, ya. Tetapi kalau dia tidak bisa, agak sulit membuktikan umpamanya penunjukannya ini melalui tender kemudian sebagainya, kemudian menerima pengembalian uangnya setelah sudah masuk ke perusahaan, kemudian perusahaan itu memberikan suap atau entah apa namanya, ya. Nah, itu agak sulit menerapkan pasal 2 Tapi kan ini. secara kontekstual kan kalau berbicara soal pandemi, situasi seperti ini kan yang sudah dianggap bencana nasional dan lain sebagainya, Pak. Apakah Anda melihat bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menersangkakan dan tepatnya menuntut pidana mati bagi terpidana korupsi dana bansos? Iya, di dalam undang-undang korupsi itu pidana mati itu khusus untuk pasal 2, ya. Pasal 2 itu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, ya, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara di masa bencana. Itu ancaman hukumannya hukuman mati, tidak 20 tahun lagi. Ya. Kalau terbukti seperti yang dikatakan Pak Fikar tadi ya, bukti-buktinya harus jelas begitu. Betul, jadi unsurnya memenuhi gitu ya, artinya perbuatan itu langsung, dan dia menerima uang itu langsung potongannya dari keuangan negara. Gitu. Baik, menurut Anda sebagai pakar pidana, hal-hal apa yang harus diperhatikan KPK untuk bisa tidak luput atau lolos dari pemeriksaan kasus Julari Batubara ini? Ya, seperti saya katakan tadi, KPK harus memeriksa pengambilan keputusan, penunjukan kontraktor-kontraktor yang melaksanakan bansos. Itu harus diperiksa. Kalau di situ ada korupsi, ya saya kira pasal 2 ini bisa diterapkan, gitu. Ya, kalau di situ ada korupsi dalam pengertian ada perjanjian tendernya sebenarnya bukan tender tapi penunjukan langsung, gitu ya. Nah, itu bisa
indikator atau bukti-bukti bahwa memang kerugian negara itu langsung ya dilakukan oleh langsung dilakukan oleh Pak Menterinya dan staf-stafnya gitu. Nah, tetapi kalau umpamanya agak sulit dibuktikan, itu tadi menjadi suap gitu. Padahal suap itu pasal 5 atau pasal 12 Undang-Undang Korupsi ancamannya bukan hukuman mati, tapi cuma 12 tahun gitu ya. Nah, tetapi yang kalau langsung dia merugikan keuangan negara, nah maka dia bisa dalam keadaan pandemi seperti ini bisa dihukum dengan hukuman mati. Tapi itu tadi dengan syarat bahwa ada korupsi juga ketika dia menentukan ya, ketika dia menentukan penunjukan atau apapun namanya tender atau apa yang kemudian melahirkan perusahaan-perusahaan yang kemudian memberikan uang kepada dia. Itu pasti ada semacam Baik, Pak Fikar, kalau dilihat dari fakta-fakta yang sudah ada begitu dan juga keterangan dari KPK terkait penangkapan dari Menteri Sosial ini, menurut Anda lebih baik dihukum mati atau ada sanksi atau hukuman lain, Pak, yang lebih pas? Saya kira ini hukuman maksimal itu harus diterapkan karena ya ini ironi kalau menurut saya. Korupsinya terjadi di kementerian yang seharusnya membagi-bagi jatah kepada masyarakat, membagi-bagi bantuan negara kepada masyarakat, tapi justru dikorupsi gitu. Ini kan ironi gitu, ya kan? Dengan apa dia bekerja? Dengan otak atau dengan hati? Yang pasti tidak dengan hati, karena masih ada keinginan untuk meminta atau mengambil dari jatahnya masyarakat untuk bantuan sosial itu masih diambil. Karena kalau saya ini udah perbuatan yang paling keji kalau menurut saya. Baik, Pak Fikar, kita juga menantikan begitu ya seperti apa KPK menyelidiki kasus ini dan untuk mengetahui seperti apa kita akan nanti berhubung dengan rekan kita di KPK. Namun sebelumnya kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Fikar, kalau melihat dari karakter atau bagaimana Menteri Sosial ini tetap berani melakukan tindak korupsi, apa sih Pak yang menyebabkan hal ini terjadi? Faktor-faktor apa? Padahal kan undang-undangnya sudah jelas. Ada rumus umumnya bahwa kekuasaan itu sulit dipisahkan dengan korupsi. Ya, sekecil apapun kekuasaan, itu kecenderungannya ada penyimpangannya gitu. Nah, karena apa? Karena ada ini saya kira yang kenapa kemudian Lord Acton itu melemparkan teori seperti ini. Artinya power tends to corrupt ya Pak? Ya, power tends to corrupt. Nah, itu kenapa ada teori seperti itu? Ya karena memang sudah terbukti dari zaman ke zaman ya, dari tahun-tahun. Nah, itu yang saya kira ini yang terjadi. Dan saya yakin tidak hanya di Kementerian Sosial saja terjadi hal-hal seperti ini. Nanti kita lanjutkan Pak Fikar lebih dalam lagi perbincangan kita. Kita harus lihat sejenak bagaimana kondisi terkini pemeriksaan Menteri Sosial Juliari Batubara di gedung KPK. Kita bergabung bersama dengan Vicky Rian. Vicky, apa informasi terbaru yang disampaikan KPK mengenai pemeriksaan Menteri Sosial Juliari Batubara? Ya, baik Abraham dan juga pemirsa, memang hingga saat ini belum ada informasi terbaru yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, memang pemeriksaan terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara telah selesai dilaksanakan. Namun Juliari sendiri memang hingga saat ini masih berada di dalam gedung Merah Putih KPK. Nantinya memang pihak KPK akan menggelar konferensi pers, tapi kami belum mengetahui apa yang akan disampaikan oleh KPK. Dan selain Juliari Batubara, memang ada juga satu tersangka lainnya yang masih diperiksa, yakni AW yang kita tahu tadi pagi ini menyerahkan diri ke KPK. AW ini diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen yang dalam kasus ini berperan bersama MJS ini menentukan besaran fee Rp10.000 per paket sembako dalam proyek dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Memang dalam kasus ini ada 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. 3 diantaranya ini diketahui sebagai pihak penerima, yakni ada Menteri Juliari Batubara, MJS dan juga AW yang merupakan pejabat pembuat komitmen, dan ketiganya memang sudah diperiksa dan Juliari sendiri saat ini masih berada di gedung Merah Putih KPK. Sementara 2 tersangka lainnya ini diketahui merupakan pihak yang memberi fee kepada Juliari Batubara dan juga 2 pejabat pembuat komitmen dalam proyek ini. Abraham, kembali ke Anda.
Ya, baik, terima kasih Fikirian. Laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta sambil menantikan apa yang disampaikan oleh Komisioner KPK mengenai penyerahan diri dari Mensos Juliari. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, mengapa tidak jera-jera? Kalau kita lihat kan ini bukan menteri pertama. Sebelumnya juga dalam waktu berdekatan ada juga Pak Edi Prabowo yang juga kena. Seharusnya ini bisa menjadi pelajaran begitu. Dan secara kebetulan ataupun tidak, keempat menteri yang pernah didapuk oleh Pak Jokowi ini di dua kabinet yang berbeda, masing-masing berlatar belakang politik. Anda melihat ada kaitannya ke sana? Saya kira KPK bekerja tidak memandang latar belakang politik gitu. Tetapi karena ada KPK itu sebenarnya ada pengaduan dari orang dalam gitu. Itu lebih yang paling mungkin tuh itu. Karena kemudian KPK bisa menyadap gitu ya, bisa menyadap dan mengetahui transaksi-transaksi itu secara detail gitu. Karena itu tadi ya. Nomor satu itu kesadaran orang dalam untuk melaporkan itu. Karena kan seperti saya katakan tadi bahwa Kementerian Sosial ini menjadi sangat ironi gitu melakukan itu, menterinya masih berani melakukan. Apakah ini ada hubungannya dengan sistem keuangan yang masih berbasis proyek, Pak Fikar? Nah, itu juga ya. Ini dari tahun ke tahun, dari pembangunan ke pembangunan gitu ya. Karena sistem sistem pekerjaan yang dilakukan oleh negara melalui kementerian itu melalui proyek-proyek. Nah, karena itu di proyek itu ada manipulasi-manipulasi gitu. Bahkan umpamanya manipulasi itu bisa dimulai dari penentuan harga. Jadi ini PR-nya Pak Fikar ya, harus ada formula baru untuk bisa menghilangi atau mengurangi ada hal-hal yang ditutup begitu. Terima kasih Pak Fikar sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak Fikar.